Halo teman-teman, perkenalkan saya Dimas Wahyu Adityana dari kelompok 1 Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Angkatan 10 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis isu kontemporer yang berada di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai analisis isu kontemporer, kita perlu mengetahui apakah arti dari isu kontemporer tersebut. Isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dan menggunakan cara-cara yang terbaru atau terupdate. Rencana aksi terkait isu kontemporer yaitu yang pertama, membuat list isu kontemporer, kemudian memilih teknik analisis, selanjutnya menetapkan satu isu yang akan dibahas, kemudian mencari penyelesaian dari isu yang telah dipilih. Di lingkungan kantor pertanahan, ada beberapa isu yang dapat diambil sebagai contoh. Di sini saya mengambil isu mengenai memburuknya COVID, kendali dokumen kurang terorganisir, tunggakan berkas, dan kurang disiplin. Isu yang pertama yaitu memburuknya COVID. COVID-19 merupakan masalah setiap orang saat ini. Isu ini bukan hanya menjadi isu di lingkungan kantor pertanahan, tetapi juga bagi masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Meningkatnya kasus COVID-19 ini menyebabkan beberapa orang mengalami kecemasan yang berlebihan. Isu yang kedua yaitu kendali dokumen kurang terorganisir. Seringkali kita kehilangan suatu dokumen atau berkas. Ternyata dokumen tersebut telah diserahkan kepada orang atau pihak lain. Dan lebih parahnya lagi, orang yang menerima dokumen atau berkas tersebut lupa telah menerima dokumen yang telah kita berikan. Tentu saja hal ini akan menjadikan masalah yang berujung saling menyalahkan. Isu yang ketiga yaitu tunggakan berkas. Tunggakan berkas merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh kantor pertanahan. Dibutuhkan usaha, komitmen, dan kerja keras dalam menyelesaikan tunggakan tersebut. Hal ini dikarenakan penyelesaian tunggakan juga harus disertai tidak menambah tunggakan dari berkas baru yang masuk. Isu yang keempat adalah kurang disiplin. Seringkali kita melihat banyak pegawai yang terlambat masuk ke kantor. Ada beberapa jenis atau teknik menganalisis isu, yaitu APKL, USG, Fishbone diagram, dan analisis SWOT. APKL adalah metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Metode APKL ini menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. USG, Analysis Urgency Seriousness Growth, atau disingkat USG, adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Fishbone diagram. Analisis Fishbone atau Ishikawa adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek atau kegiatan usaha
atau institusi atau lembaga dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pola strategi institusi atau lembaga dalam mencapai tujuan. Teknik yang digunakan pada isu-isu yang telah dipilih adalah menggunakan teknik tapisan APKL. Teknik tapisan APKL adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu yang pertama, aktual. Isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Yang kedua, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Layak, yaitu isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Isu-isu yang teridentifikasi tadi dilakukan analisis teknik tapisan APKL untuk menentukan kualitas dan prioritas isu yang paling membutuhkan penyelesaian. Isu-isu yang ada diberikan nilai yang berdasarkan AKPK, yaitu aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Dari analisis yang dilakukan, isu tunggakan berkas adalah masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Isu tunggakan berkas ini didasari dari data tunggakan di muka dari data kantor lewat aplikasi KKP. Berikut adalah hasil dari teknik tapisan yang saya gunakan. Dengan keterangan A. Aktual, B. Problematik, K. Halayak, L. Layak, plus memenuhi kriteria, minus tidak memenuhi kriteria. Jadi masalah mengenai tunggakan berkas merupakan isu yang harus segera diselesaikan. Penyebab dari tunggakan berkas sendiri antara lain adalah banyaknya permohonan masuk tetapi petugas di lapangan sedikit. Yang kedua, wilayah administrasi yang luas. Yang ketiga, medan yang sangat ekstrim. Dampak dari isu tersebut apabila tidak diselesaikan adalah: yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap instansi menurun. Yang kedua, beban instansi semakin bertambah setiap tahunnya. Yang ketiga, nilai kinerja pelayanan menurun. Alternatif penyelesaian isu tunggakan berkas yaitu antara lain: yang pertama, mengelompokkan surat tugas ke lapangan berdasarkan wilayah yang berdekatan. Yang kedua, melakukan rekrutmen asisten surveyor. Yang ketiga, menetapkan target penyelesaian setiap berkas bagi petugas lapangan. Sekian penyampaian analisis isu kontemporer yang berada pada lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih.